Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu di dalam keadaan sehat walafiat anak-anak ya. Amin. Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini sebelum kita awali, mari kita awali kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini dengan membaca doa sebelum belajar seperti biasa ya anak-anak ya. Diawali dengan membaca basmalah. Anak-anak bisa ikuti Bapak dari rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah baik anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf. Namun kita sudah bahas satu persatu ya secara singkat tentang Nabi Yusuf bermimpi. Ya, Nabi Yusuf diajak pergi bermain untuk dicelakai oleh saudara-saudaranya. Dan juga Nabi Yusuf diselamatkan oleh saudagar atau pedagang. Selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika itu ada seorang raja yang bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi ekor betina yang kurus ya anak-anak ya. Dan hanya yang bisa menafsirkan mimpi raja tersebut hanya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ya diangkat oleh raja sebab penafsiran Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpinya sang raja. Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ya dijadikan perdana menteri atau pejabat oleh sang raja ya. Nah hari ini kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan. Nah mari kita ringkas, anak-anak bisa baca-baca lagi di rumah. Jadi pada intinya anak-anak, Nabi Yusuf alaihissalam ya diangkat menjadi pejabat keuangan anak-anak oleh sang raja. Karena Nabi Yusuf alaihissalam bisa menafsirkan mimpi sang raja tersebut. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan sebagai pejabat keuangan ya ketika itu, ketika itu datanglah masa sulit anak-anak. Masa sulit menimpa negerinya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf sudah menafsirkan mimpi sang raja dan sudah persiapan bahwa bahan makanan disimpan terlebih dahulu ketika masa sulit ini datang. Nah, orang-orang berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang telah disediakan oleh kerajaan makanan-makanan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak, di antara orang-orang tersebut ya yang datang ke gudang makanan tersebut, di antara mereka ada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam anak-anak. Ada saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf pun mengenal mereka. Sedangkan mereka tidak mengenal lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, mereka sudah mengira bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sudah lama meninggal. Karena mereka waktu itu meninggalkan Nabi Yusuf alaihissalam di bawah apa anak-anak waktu itu? Ya betul sekali, ditinggalkan oleh saudara-saudara mereka di dalam sumur ya. Yang akhirnya sudah diselamatkan oleh pedagang dan dijual oleh pedagang ya. Anak-anak bisa simak lagi pelajaran minggu lalu. Nah, ketika itu anak-anak, Nabi Yusuf alaihissalam mendekati mereka, bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Dan akhirnya benar, mereka adalah keluarga Nabi Yusuf atau saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam bertanya ke saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ya. Akhirnya Nabi Yusuf bertanya, kenapa saudara kalian yang kecil itu yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini gitu ya. Ditanya oleh Nabi Yusuf alaihissalam ya. Saudara-saudara Nabi Yusuf ditanya seperti itu. Nah, akhirnya Nabi Yusuf mengancam untuk membawa saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Bunyamin untuk diajak ke tempat gudang makanan ya anak-anak ya. Apa kata Nabi Yusuf? Untuk besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini. Jadi ada saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang Nabi Yusuf sayangi. Dia masih kecil anak-anak, namanya Bunyamin. Nah
Anak-anak selanjutnya setelah diperintah oleh Nabi Yusuf alaihissalam ya kepada saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan saudaranya untuk membawa ya Bunyamin ke hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka pulang anak-anak. Nah, ketika mereka pulang ya, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali ke rumah, mereka menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya, yaitu siapa anak-anak ayahnya Nabi Yusuf? Iya, ayahnya Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub alaihissalam ya. Jadi mereka menceritakan kepada Nabi Yakub alaihissalam, kepada ayah mereka ya, tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Nah, tentu saja sang ayah atau Nabi Yakub alaihissalam khawatir akan kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf alaihissalam akan terulang lagi anak-anak ya. Khawatir terulang lagi tentang kejadian Nabi Yusuf alaihissalam dulu. Akhirnya ya, ketika panjang lebar, Bunyamin akhirnya diizinkan untuk ikut. Nah, ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua ya, dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nah, selanjutnya anak-anak, para putra Nabi Yakub alaihissalam kini datang kembali ke istana dengan membawa Bunyamin ya. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, nah, Nabi Yusuf alaihissalam secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikkannya. Apa kata Nabi Yusuf? Nah, Nabi Yusuf berkata kepada Bunyamin, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, yaitu Yusuf. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Jadi anak-anak, Nabi Yusuf alaihissalam membuat rencana agar supaya Bunyamin tertinggal di kerajaan ya anak-anak ya. Supaya apa? Supaya memberi pelajaran kepada saudara-saudaranya dulu ya. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang telah meninggalkan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur dulu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, nah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam secara sembunyi-sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Nah, ketika mereka akan meninggalkan istana raja, nah Bunyamin dan saudara-saudaranya ketika ingin meninggalkan istana raja, tiba-tiba pegawai istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala ya, dan mencegat semua kafilah, mencegat semua kelompok ya anak-anak ya. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang anak-anak, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala atau gelas emas tersebut berada di dalam karung milik Bunyamin ya anak-anak ya. Nah, ini salah satu rencana Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, akhirnya Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Kemudian anak-anak, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ketika kembali ke rumah, nah mereka kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka pun menceritakan hal kejadian yang menimpa Bunyamin di kerajaan ya anak-anak ya. Anak-anak ya, ayahnya atau Nabi Yakub alaihissalam itu bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa. Nah, kemudian akhirnya Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan janganlah kalian berputus asa ya anak-anak ya." Jadi Nabi Yakub alaihissalam kecewa kepada anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang tidak bisa diberi kepercayaan oleh Nabi Yakub alaihissalam ya. Mereka saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam telah membuang Nabi Yusuf, dan yang terakhir mereka juga telah ceroboh ya, tidak bisa menjaga saudara mereka yaitu Bunyamin ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, saudara-saudara Nabi Yusuf akhirnya menyadari satu kesalahan ya. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Nah, ini di hari yang lain ya anak-anak ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata,
Sadarkan kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yusuf berkata kepada mereka. Nah, akhirnya mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka baru sadar ternyata yang di hadapan mereka adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu adik mereka sendiri yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Kemudian mereka berkata, apakah engkau Yusuf? Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, benar, aku Yusuf. Mereka mengakui kesalahan, memohon maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam atas kesalahan mereka yang telah mereka perbuat, yaitu membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata, kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Nah, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang. Jadi dengan sifat sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam, mereka malah didoakan supaya mereka dapat pengampunan dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya setelah menanyakan keadaan ayahnya, ya, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju ke istana. Jadi dalam satu riwayat anak-anak, bajunya Nabi Yusuf alaihissalam itu baju kenabian ya anak-anak ya, itu turun menurun. Nah, bajunya Nabi Yusuf alaihissalam itu dalam satu riwayat bisa menjadikan obat ya anak-anak ya. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam meminta saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya untuk memberikan jubah tersebut kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, supaya diusapkan ke wajahnya, supaya ya penglihatan Nabi Yakub alaihissalam itu sembuh, dalam satu riwayat seperti itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam yang terakhir bersatu kembali dengan keluarganya. Nah, sebelum sampai ke rumah ya, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Nabi Yusuf alaihissalam diusapkan ke wajahnya, dan muncullah kegembiraan di hati ayah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi Yakub alaihissalam gembira tentang keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah kembali. Nah, kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir, segera berangkat menuju istana. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam ketika ayahnya datang, Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Nabi Yusuf alaihissalam diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dengan banyak kebaikan kepadaku. Artinya seperti itu anak-anak. Jadi arti dari mimpi Nabi Yusuf alaihissalam dulu, mimpi ya, masih kecil Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku, ya, bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah Allah Subhanahu wa taala telah wujudkan dengan banyak kebaikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara, serta mempertemukan kita kembali. Maksudnya mempertemukan Nabi Yusuf alaihissalam dan keluarganya. Itulah sekelumit tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi anak-anak, yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kita harus bersabar dalam segala ujian ya anak-anak ya. Kita bisa ambil kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam yang penyabar ya, dan juga kita bisa ambil kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam, yaitu ayahnya yang juga sangat sabar menerima segala kondisi ya anak-anak ya. Selanjutnya kita juga bisa mengambil pelajaran ya, bahwa kita tidak boleh mengisengi atau mencelakakan teman kita ya, mencelakakan saudara kita ya, mengisengi saudara kita ya. Tidak boleh anak-anak, kita tidak boleh jahil,
tidak boleh iseng, tidak boleh mencelakakan siapapun itu ya. Jangan sampai kita seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam yang mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Tidak boleh ya anak-anak ya. Kemudian kita bisa ambil pelajaran juga bahwa kita harus bisa memaafkan orang lain seperti Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam bisa berbuat baik kepada siapapun itu ya anak-anak ya. Bisa berbuat baik kepada sang raja dan siapapun itu ya anak-anak ya. Alhamdulillah, itulah pembelajaran kita hari ini. Hari ini alhamdulillah anak-anak ada penugasan ya anak-anak ya. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 79. Anak-anak bisa kerjakan bukunya pada kegiatan insyaallah aku bisa. Dan juga ayo berlatih 1. Nah selanjutnya anak-anak bisa buka kembali bukunya halaman 80. Anak-anak bisa kerjakan bukunya pada kegiatan ayo berlatih 2 dan juga ayo renungkan ya anak-anak ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah sama-sama kita lewati. Selalu diingat anak-anak bisa baca-baca lagi tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Anak-anak bisa simak lagi penjelasan Bapak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.